Hubungan antara Indonesia dan Malaysia. A. Dalam bidang politik. Perbedaan negara Indonesia dan Malaysia. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, sedangkan ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala pemerintahan negara Indonesia adalah Presiden, sedangkan pemimpin pemerintahan negara Malaysia adalah Perdana Menteri. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah, sedangkan mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik, sedangkan untuk pemerintahan negara Malaysia adalah monarki konstitusional. Indonesia adalah negara kesatuan unitary, sementara Malaysia berbentuk negara federal atau perserikatan. Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensial, sementara Malaysia menganut sistem parlementer. Kepala negara Indonesia adalah Presiden, sedangkan Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya, sedangkan lagu kebangsaan negara Malaysia adalah Negaraku. Hari kemerdekaan negara Indonesia adalah 17 Agustus 1945, sedangkan hari kemerdekaan negara Malaysia adalah 31 Agustus 1957. Bahasa nasional negara Indonesia adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa nasional negara Malaysia adalah Melayu. Sistem politik di negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Artinya, Indonesia menerapkan sistem politik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, unsur nilai-nilai luhur, prinsip serta lembaga yang bersifat demokratis, diantaranya pemilu yang bebas, pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta adanya jaminan kebebasan individu terkait hal-hal tertentu. Sedangkan sistem politik di negara Malaysia menganut demokrasi parlementer, di mana kekuasaan eksekutif akan dilaksanakan sesuai dengan sistem kabinet yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Malaysia, bahwa Perdana Menteri diwajibkan seorang anggota Dewan Rakyat. Sedangkan sistem parlemennya menganut sistem parlemen dua kamar, yaitu DPR dan Dewan Negara. Persamaan negara Indonesia dan Malaysia. Sama-sama merupakan negara pendiri ASEAN dan menjadi anggota ASEAN. Sama-sama aktif dalam kegiatan PBB. B. Karakteristik budaya. Perbedaannya, Indonesia terkenal akan karakteristik budaya yang sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Mulai dari kesenian khas daerah masing-masing, adat istiadat yang sering dilakukan, norma-norma kehidupan dan hukumannya, serta kebudayaan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Adapun jumlah suku di Indonesia berdasarkan data sensus 2010 mencapai 1.340 suku bangsa, memiliki keragaman bahasa sebanyak 742 bahasa daerah, 4 ras, serta 7.241 karya budaya yang terbesar di wilayah Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa: Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Sedangkan kondisi ini sangat berbeda, yaitu negara Malaysia yang jumlah sukunya tidak sebanyak Indonesia, yaitu Melayu, China, dan India. Persamaannya sama-sama memiliki suku ataupun rumpun Melayu. Sama-sama memiliki bahasa Melayu sehingga orang Indonesia dan Malaysia dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun dialeknya berbeda. Khususnya orang Indonesia di bagian Pulau Sumatera dan Kalimantan selain berbahasa Indonesia juga berbahasa Melayu. Karena ada negara bagian Malaysia yang bersisian langsung di Pulau Kalimantan. C. Kondisi fisik. 1. Iklim. Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki iklim tropis karena memiliki letak astronomi yang hampir sama. Iklim tropis adalah iklim di mana suatu negara hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya juga sama-sama dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Perbedaannya, curah hujan di Malaysia lebih rendah dibandingkan curah hujan di Indonesia. Namun, suhu udara di kedua negara hampir sama. Hanya saja, di beberapa wilayah Indonesia seperti Jakarta terkadang suhunya melebihi 35 derajat Celcius. 2. Sumber daya alam atau bisa disingkat dengan
SDA. Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki sektor ekonomi yang penting dalam bidang pertanian dan pertambangan. Adapun hasil pertanian yang sama adalah beras, karet, dan kelapa sawit. Sedangkan hasil pertambangan sama-sama menghasilkan minyak bumi, timah, emas, dan besi. Untuk hasil industri sama-sama menghasilkan kayu dan tekstil. Perbedaannya, pengelolaan dan pemanfaatan SDA di Indonesia masih terbatas karena kemampuan SDM di Indonesia masih belum optimal dan belum maksimal, sehingga SDA masih diolah oleh luar negeri. Sedangkan di Malaysia, pemerintah hanya berusaha meningkatkan pemanfaatan SDA untuk dikelola oleh negaranya sendiri sebagai sumber bahan mentah sehingga diharapkan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama menghasilkan kayu, tetapi Indonesia malah mengekspor kayunya ke luar negeri, lalu mengimpor mabel dari negara lain. Sedangkan Malaysia bisa menghasilkan mabel sendiri dari kayu dan rotan. Jadi, dengan kemampuan pengelolaan bahan baku sendiri, Malaysia dalam beberapa tahun terakhir malah telah mengembangkan pabrik otomotif sendiri. 3. Penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia 255,7 juta jiwa berdasarkan data tahun 2015. Jumlah penduduk di Malaysia 30,8 juta jiwa berdasarkan data pada tahun 2015. 4. Keadaan alam. Perbedaannya, A. Luas wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu 13.466 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Sedangkan Malaysia luasnya hanya 330.434 km persegi dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Pulau Borneo, Kalimantan Utara. B. Letak dan batas. Indonesia terletak di antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas-batas wilayah Indonesia: Utara, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Selatan, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Barat, Samudra Hindia dan perairan negara India. Timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia: Utara, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selatan, Timor Leste. Barat, negara India. Timur, Papua Nugini. Sedangkan Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur hingga 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Malaysia: Utara, Thailand dan Laut Cina Selatan. Selatan, Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Barat, Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Timur, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. C. Bentang alam. Bentang alam Indonesia. Bentang ini dijabarkan sebagai relief atau ketinggian vertikal di daratan Indonesia. Di antaranya terdapat pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, dan depresi. Berikut contoh masing-masingnya. Pegunungan. Pegunungan tertinggi terdapat di Gunung Wijaya-Wijaya, Papua. Dataran tinggi. Dataran tinggi di Magelang, Malang, dan Bandung. Dataran rendah terdapat di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat sebelah utara. Peneplain terdapat di Pulau Bangka dan Belitung. Depresi, Depresi Serayu yang terletak di sepanjang Cilacap, Purwokerto, Wonosobo. Bentang alam Malaysia.
Sebagian besar wilayah Malaysia bagian barat terletak pada ketinggian lebih dari 180 meter di atas permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Tahan dan sungai terpanjang adalah Sungai Pahang. Wilayah Malaysia beriklim laut khatulistiwa atau bersifat tropis. Iklim ini ditandai dengan suhu udara yang tinggi dengan curah hujan yang lebat. Wilayah Malaysia dipengaruhi oleh musim kabut tebal selalu menyelimuti Gunung Kinabalu dan dataran tinggi Cimeron. Sebagian besar wilayah Malaysia bagian timur terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Puncak ketinggiannya adalah Gunung Kinabalu dan sungai terpanjang adalah Sungai Rajang. 5. Sumber mata pencaharian. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, yaitu negara dengan sumber penghasilan sebagian besar penduduknya dari bidang pertanian. Negara maritim, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan dan sumber penghasilan penduduknya dari laut. Sedangkan Malaysia, sumber penghasilan penduduknya di bidang pertanian hanya sekitar 40%, pertambangan dan perindustrian. D. Keadaan sosial. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan wilayah perairan. Keadaan ini menimbulkan Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman ini juga tidak lepas dari kondisi Indonesia yang diapit oleh dua samudra, sehingga Indonesia menjadi jalur yang dilalui perdagangan dunia. Dengan banyaknya interaksi yang terjadi selama perdagangan dunia, sehingga banyak pengaruh luar baik itu ras dan etnis yang masuk Nusantara terutama Indonesia. Malaysia yaitu negara yang mata pencaharian utama penduduknya pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia merupakan salah satu negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar. Biasanya berasal dari Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh, dan lain-lain. Persamaannya, warga Indonesia dan Malaysia paling banyak bekerja sebagai petani, sama-sama negara maritim. Sama-sama mayoritas beragama Islam 86,6% dan Malaysia 61,3%. Kerjasama negara Indonesia dengan negara Malaysia. A. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. B. Bidang ekonomi. Banyaknya investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, di Malaysia juga banyak ditempatkannya tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau PRT, petugas medis, pekerja bangunan, serta tenaga profesional lainnya. C. Bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial budaya, kedekatan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak lama. Kedua negara memiliki kemiripan nilai budaya tradisional yang diwarisi secara turun-temurun, reok, wayang kulit, batik, dan sebagainya, yang jika dikelola dengan baik akan memberikan nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut menyebabkan kedua negara memiliki potensi ketegangan yang apabila tidak dikelola dengan mengedepankan rasa saling menghormati dan saling pengertian akan dipengaruhi hubungan baik kedua negara. Peningkatan people-to-people contact menjadi opsi penting untuk mengelola hubungan tersebut. D. Bidang penerangan. Salah satu kesepakatan adalah untuk meningkatkan pertukaran kerjasama di bidang penerangan, utamanya antar media elektronik yaitu radio dan televisi, serta peningkatan pertukaran pegawai penerangan antara kedua negara pada 11-12 Juni 2008. JCIM ke-9 telah diselenggarakan di Jakarta dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya dan juga menginisiasi beberapa kerjasama baru seperti pembentukan regional TV, news channel, joint photo, exhibition, dan mendorong
exchange, visits, serta pertukaran wartawan kedua negara. Bidang politik dan keamanan. Konsultasi tahunan tingkat kepala pemerintahan terakhir diselenggarakan di Putrajaya pada 11 Januari 2008 dan telah membahas isu penting dalam bidang politik, hankam, sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pembentukan Eminent Persons Group atau bisa disingkat EPG. Salah satu kesepakatan konsultasi tahunan 2008 adalah pembentukan EPG atau Dewan Pakar guna menyusun rekomendasi sehubungan isu-isu bilateral serta dapat menyampaikan rekomendasi yang menjadi rujukan pemerintah kedua negara. EPG diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia di sela-sela penyelenggaraan KTT D8 di Kuala Lumpur pada 7 Juli 2008. Pertemuan EPG ketiga telah dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 8-9 Oktober 2008. Beberapa hal yang diangkat dari pertemuan kali ini antara lain: 1. Penggunaan bahasa Indonesia atau Melayu dalam pelaporan rekomendasi EPG kepada kepala pemerintahan. Penggunaan bahasa Inggris hanya sebagai referensi. 2. Rencana penyelenggaraan dialog kesejarahan dan dialog budaya pada November 2008 di Batam. 3. Pembahasan dan pembentukan tim kecil untuk menangani TKI yang dipekerjakan secara ilegal oleh Malaysia. 4. Mendorong kerjasama antar UKM dan Kadin kedua negara. 5. Penyelenggaraan intermedia dialog secara berkala. 6. Pelaksanaan kunjungan muhibah antar kalangan media. Pertemuan EPG selanjutnya akan dilaksanakan pada 12 hingga 13 November 2008 di Indonesia dan di Malaysia pada 22 sampai 23 Desember 2008. General Border Committee atau GBC merupakan wadah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dalam bidang militer pertahanan. Sidang GBC diselenggarakan setiap tahun dengan tempat penyelenggaraan secara bergantian dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Demikian presentasi dari kelompok 7 kelas 8B yang terdiri dari saya Victoria Lin nomor absen 26, William Daud nomor absen 27, dan Sandro nomor absen 25. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata. Terima kasih.